Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia kelak akan diadili atas perbuatan baik dan buruknya selama hidup di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memerintahkan para malaikatnya, bila seorang hambanya berbuat kejahatan, maka malaikat akan menyeretnya ke dalam api neraka. Begitupun sebaliknya, bila hambanya taat atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat pun akan membawanya dan memasukkannya ke dalam surga. Sahabat yang beriman, sebelum manusia dan jin dimasukkan ke dalam neraka dan surga, berikut 8 tahap perjalanan hidup setelah mati. Yang pertama, alam kubur. Sahabatku yang beriman, alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah mati. Di dalam alam kubur, manusia akan mengetahui surga dan nerakalah tempatnya kelak. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh 2 malaikat Mungkar dan Nangkir. Si mayit pun akan menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut sesuai dengan amaliannya di dunia. Dan jika ia lulus dari pertanyaan 2 malaikat itu, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu datangnya hari kiamat. Namun jika ia gagal dari 2 malaikat itu, maka ia akan ditempatkan di terasnya neraka sampai hari kiamat datang. Yang kedua, hari kebangkitan. Sahabatku yang beriman, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Yang ketiga, penggiringan kepada Mahsyar. Sahabatku yang beriman, pada Mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali dari golongan jin, manusia, hewan, dan para makhluk dari langit. Lapisan ketujuh pun akan dikumpulkan untuk diadili. Sahabatku yang beriman, semua makhluk berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas perbuatannya di dunia. Yang keempat, Yaumil Mizan atau hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Sahabat yang beriman, setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung mana yang lebih banyak amal buruk atau amal baik. Yang kelima, Yaumul Hisab. Setelah manusia dan jin menerima buku catatan amalnya, maka mereka akan menjalani perhitungan amalnya. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya, dan sebaliknya, semua amal kejelekan sedikit apapun akan mendapat balasannya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Sahabat yang beriman, setelah manusia melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang dengan kondisi yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi pedang. Sebaliknya, untuk orang dengan amalan baik, ia akan melewatinya dengan secepat kilat. Yang ketujuh, surga.
Sahabatku yang beriman, orang-orang soleh yang berhasil melewati siratal mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang muslim akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ia ditempatkan di surga, akan ditempatkan lebih dahulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Yang kedelapan, neraka. Sahabatku yang beriman, neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim maupun kafir. Di dalam neraka ada 7 pintu. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Sahabat yang beriman, semoga kita semua selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya agar kita terhindar dari siksa neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.